Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Maulana. Saya dari 10 TKJ 5 ingin menjelaskan tugas fisika. Pertama, 3, yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang bekerja pada permukaan dua benda yang bersentuhan dan bergerak melewati atau berusaha bergerak melewatinya. Arah gerak gesek, gaya gesek berlawanan dengan kecenderungan arah gaya gerak benda. Gaya gesek dapat memperlambat gerak benda. Besar gaya gesek bergantung pada sifat interaksi kedua permukaan yang bersentuh. Sifat interaksi itu ditunjukkan dengan nilai koefisien geseknya, yaitu P. Gaya gesek dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya gesek statis atau F dan gaya gesek kinetis atau F. K. Demikian pula koefisien geseknya dibedakan menjadi koefisien gesek statis atau PS dan koefisien gesek kinetis atau PK. A. Gesek statis. Gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada permukaan antar dua benda yang bersentuhan, yang tidak bergerak satu sama lain. Besar gaya gesek statis berkisar dari Fs sama dengan 0 hingga maksimum Fs max atau USN, dengan N adalah gaya normal atau ditulis 0 sama dengan Fs sama dengan USN atau 3 kurang 4. B. Gerak gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada dua permukaan yang mengalami gerak relatif satu sama lain. Balok pada gambar 3.2 tepat akan bergerak jika F sama dengan Fs max sama dengan USN. Jika gaya F terus diperbesar, maka benda akan mulai bergerak, dan gaya gesek yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, melainkan gaya gesek kinetis. Besar gaya gesek kinetis dirumuskan dengan Fk sama dengan UKN titik atau 3 kurang 5. Pada interaksi antara dua permukaan, nilai koefisien gerak statis lebih besar daripada koefisien gesek kinetis atau US sama dengan UK, sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya gesek kinetis selalu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum. 4. Gaya sentipetal atau seperti yang telah dipelajari pada bab tentang kinematika, bahwa benda yang bergerak melingkar akan mengalami percepatan yang arahnya menuju pusat lintasan. Percepatan itu disebut percepatan sentipetal atau A sama dengan SP. Percepatan tersebut mulai karena perubahan arahnya kecepatan linear. Adanya percepatan menunjuknya adanya gaya yang bekerja. Adanya percepatan sentipetal menunjukkan adanya gaya sentripetal. Jadi, gaya sentripetal adalah gaya yang benda bergerak melingkar yang arahnya menuju pusat lintasan. Besar gaya sentripetal yaitu FSP dirumuskan dengan FSP sama dengan MA SP atau 3 kurang 6. Jika kecepatan linear benda yang bergerak melingkar adalah V, kecepatan sudutnya W, sedangkan jari-jarinya lintasan R, maka gaya sentripetalnya dapat juga dirumuskan dengan FSP sama dengan V pangkat 2 atau FSP sama dengan WW pangkat 2 R. Dalam pembahasan gerak melingkar, sering juga dibahas gaya sentrifugal, yaitu gaya dapat benda bergerak melingkar yang arahnya selalu keluar menjauhi pusat lintasan.
gaya sentrifugal tidak nyata, atau gaya semu karena hanya menggunakan efek atau reaksi dari gaya sentripetal. Contoh soal yaitu pertama, sebuah kelapa memiliki massa 5 kg. Berapakah berat kelapa jika gaya gravitasinya sama dengan 10 m per s? Diketahui M sama dengan 5 kg, G sama dengan 10 per 2 per S pangkat per 2. Ditanya W, jawab yaitu W sama dengan M kali G, yaitu 5 kali 10 sama dengan 50 Newton. Oke, soal kedua, sebuah benda memiliki usaha sebesar 20 Newton dengan gravitasi 10 ms pangkat 2. Berapakah massa benda tersebut? Diketahui W sama dengan 20 Newton, G sama dengan 10 per S pangkat 2. Ditanya M, itu massa. Jawab. M sama dengan M W per G, yaitu hasilnya M. M sama dengan 20 per 10 sama dengan 2 kg. Oke, soal ketiga. Kayu balok bermassa 3 kg terletak atas lantai. Berapakah berat kayu tersebut? Kita cari ketahui. M sama dengan 3 km, 3 kg. G sama dengan 10 per S pangkat 2. Ditanya W. Jawab. W sama dengan M kali G sama dengan W. 3 kali 10 yaitu 30 Newton. Oke, itu adalah contoh soal-soal yang saya kasih kepada Anda untuk bisa dipahami lagi. Saya rasa sampai sini saja dari akhir materinya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri atas nama Fahri Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.